Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abah mau ke tempat acara Maulid Nabi di tempat Abah sini. Mari kita saksikan acara tersebut. Orangnya banyak yang jawabnya ibu-ibu di luar sana sudah selamat dan kondisi lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu mengandung asma Assalam, nama Allah. Ketika seseorang menyampaikan salam, maka hukumnya wajib kita yang dengar salam itu menjawab. Kenapa wajib? Karena Allah melalui syariatnya Rasulullah memberikan solusi untuk keselamatan dengan menggunakan asma Assalam, yaitu Sang Maha Pemberi Keselamatan. Bapak kalau mau berangkat dari rumah untuk bekerja, simpel caranya supaya selamat, yaitu ucapkanlah salam kepada istri Anda. Yang tidak punya istri berarti dia belum kawin, otomatis orang tuanya di rumah Anda. Ketika ada jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka yakinkanlah oleh kita semua dalam hati itu secara jadinya yang menjawab salam adalah istriku misalnya, atau orang tuaku, tapi pada pandangan batiniahnya tidak bergerak semua makhluk di alam semesta ini melainkan karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Allah memberikan jawaban melalui rahmatnya kepada seorang hamba itu untuk menggerakkan yang berangkat itu supaya selamat. Yakin seperti bahwa perjalanan kita, kerjaan kita, ataupun kita mau berangkat dipelihara, dijaga dan dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sinilah sebenarnya perbedaan, salah satu perbedaan antara kita dengan orang-orang Muslim adalah ketika mau berangkat, mau bertemu dan sebagainya, kita membaca salam. Ciri khas orang Islam adalah salam. Kita mau sama teman-teman yang lain sama Muslim, salam. Jangan kita biasakan meniru gawi yang pekerjaan dan cara-cara orang non-Muslim. Kalau kita memang punya Nabi Muhammad SAW dengan cara yang macam-macam tuh, ngobrol, ya, habis deh. Jelas bu, jelas. Jadi yakinkan dalam hati ketika kita mengucapkan salam, maka wajib orang yang selalu menjawab. Hakikatnya dia mendoakan keselamatan di dunia. Maka amanlah hati kita di dalam, amanlah kita yang bekerja. Bahkan berkah ketika kita melakukan sesuatu saat berangkat mendapatkan jawaban salam dari orang-orang yang sekali lagi ya, kita hidupkan salam, nanti kita meriahkan salam, dan kita serentakkan salam supaya Allah memberikan keselamatan khususnya untuk jamaah Masjid Nurul Insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala Sayyidina
وصحبه والآل أما بعد فقال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin kiram wal muhtaram, para guru agama, tokoh-tokoh agama, para guru-guru pendidik, takmir masjid, para pimpinan kebun atau yang mewakilinya, undangan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, dan juga anak-anakku sekalian yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala puji serta keagungan hanya milik Allah saja. Kaya, suci, bungas, lancar, pintar, cerdas, bermartabat, kedudukan tinggi, angkat luar biasa, sekolahnya S1, S2, S3, S4, S-senior, S-teler ujungnya, bahkan punya darah bukan merah, biru, hijau, keturunan Bulog, darahnya biru. Semua kehebatan, kemuliaan, keagungan itu bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk menyisihkan orang lain. Semua itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan itu semua milik Allah yang menjadi sumber kenikmatan. Setiap orang yang menerima nikmat wajib hukumnya diinterogasi, diteliti, diaudit, dan juga ditanya akan amanah yang diberikan. Emang enak punya wajah cantik? Enak. Jadi nak guru nanti dengan kecantikan Anda, kalau Anda bangga-banggakan, Anda umah-umahkan, atau Anda bahasanya ujub-ujubkan, sehingga mentakaburkan yang lainnya, yang ada kita aja yang paling cantik di divisi ini, maka siap-siap nanti ketemu sama Munkar Nakir dengan segala azab yang pedih luar biasa. Siap disiksa malaikat Munkar Nakir, siap? Siap tuh. Makanya kalau punya wajah cantik, jangan koyok. Syukuri. Gimana Bu cara mensyukuri? Sampai yang mau undangan santai aja, mau pengajian santai aja. Tapi kalau mau tidur sama suami, loh, harus keluarkan senjata. Senjata cantik, ayu, langka, indah, macam-macam. Di situ ini mau tidur aja saya bergerowo. Pakai kubur, ada namanya di pasar Sumatera itu kubur bangkal. Ketika dipakai 1 senti tebalnya, lagi sudah jantungan duluan. Ketika masuk ke dalam kasur lampu, tambah mudah cepat mati. Nah lihat ini seperti ini.
Ternyata bukan sekali, kebiasaan seperti itu. Itu namanya tidak bersyukur dengan bercantik. Siapapun, apalagi sudah wajahnya enggak rata, habis itu lagi warnanya warna-warni, ada putih, ada coklat, ada apa-apa, ada jerawat macam-macam. Jadi sudah enggak cantik, ngerasa paling cantik. Susah diurus manusia. Contohnya cantik. Ada juga dengan kedudukan, pangkat kehormatan, kekayaan dan juga kekuasaan digunakannya untuk membanggakan dirinya di tempat itu. Alhamdulillah. Kenapa guru? Karena itu adalah keluarganya iblis laknat. Iblis dikeluarkan dari apa? Buat iblis dikeluarkan dari apa, Bu? Ingat lagi ya, kisah iblis. Nah, iblis itu dikeluarkan dari surga karena merasa anak khairun minhu. Aku ini lebih baik daripada dia. Orang lama di sini di surga, dia dosen bukan guru, dosennya seluruh malaikat, iblis. Disuruh sujud, disuruh merendah dengan produk baru namanya Jupiter MX. Produk baru 2002 namanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya gak mau lah, orang lama. Kamu kan kemarin sore disuruh sujud tapi dia tidak sadar yang nyuruh sujud Allah. Kata iblis, anak khairun minhu. Saya lebih lama daripada dia, saya lebih mulia daripada dia. Aku tercipta dari api, sedangkan dia dari anak, ditinjau, diludahi, diberaki, dikencingi tanah itu. Kan posisinya paling rendah. Rendah kan? Anak itu paling rendah sudah. Tapi secara logika, kalau tidak ada salah anak, kita mau injaknya di mana? Terbang. Ada punya sayap atau kali di atas kerjanya. Anak kalau rendah tapi dia di sini. Kita jenis tanah, iya, jalan-jalan, di luar, di rumah, semuanya jenisnya tanah. Karena manusia tercipta daripada sari padi tanah yang indah. Ada yang koyo, ada yang membanggakan diri, ada yang sombong. Hati-hati, ente sudah lupa daratan. Karena asal dirimu adalah dari daratan, bukan orang kayangan, bukan orang di atas awan. Ente orang daratan. Karena daripada tercipta daripada tanah. Maka orang manusia yang memiliki sifat tawaduk akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau manusia itu bersombong diri di hadapan orang lain, jangankan suami Anda atau istri Anda atau keluarga Anda, orang di kampung semua sepakat mudah-mudahan lakas mati. Siapapun itu. Tapi kadang-kadang takut ngomong seperti itu. Tapi hati kecilnya itu pimpinan lakas mati. Sombongnya minta ampun, ngomongnya sembarangan, ada akhlak kok. Belajar memuji Tuhan, belajar mengembalikan semua pujian kepada Allah. Kok bila sudah mencapai hati kan, hebat menjadi satu. Ini pemanasan. Syukur dulu Pak. Hidup ini kalau tidak bersyukur selesai diambil azab di dalamnya. Diberi duit oleh kaki 100.000 hari ini. Alhamdulillah, ayo review naik daging. Makasih banyak Pak.
Baiklah, apa lagi? Besok dikasih 10.000 wajahnya sebelum dicampur dengan jeruk nipis. Allah. Kenapa 10.000 mau dibawa ke mana? Wajah kamu, suami sakit, kamu bang sampai tanggalnya, jadi duitnya sebetulnya segini. Kalau istri yang bersyukur, walaupun suami datang membawa uang 10.000, sudah capek, sudah letih, lesu, ketika melihat wajah istrinya tersenyum, capeknya, letihnya, lesunya berubah, maka lubang laki-laki itu menjadi capek. Karena sambutan istri, Pak, karena istrinya pandai bersyukur. Ada bunyinya di sini. Syukur sama kamu. Setiap ujian, masalah ataupun lagi problem rumah tangga siapapun laki-laki perempuan, kalau dia memakai syukur, dia bisa menikmati dengan masalah itu. Dia bisa menikmati dalam masalah itu. Tapi kalau tak syukur, maka orang itu tenggelam, lamas, mati, bangkok dalam masalah. Karena ada syukur. Insyakartum la'azidannakum walakin kafartum inna azabi lasyadid. Quran 2. Siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, tua, muda, atau misalnya tua bangga, bila dia bersyukur, tambah. Kata Allah. Tapi kalau tidak bersyukur, inna sesungguhnya Allah memperkuat kita kalimatnya dengan kalimat inna sesungguhnya curango orang ini akan azabi lesedi beri tambahan masalah, ujian, beruntun, musibah, bahkan lagi buyung kepalanya. Kenapa? Tidak bersyukur. Bok, yang ngasih kita hidup siapa? Oh, guring lagi aja. Ada sinyal juga sendiri. Akhirnya, bapak-bapak, yang ngasih kita hidup siapa? Coba lah kita sebut kalimat Allah itu jangan diurung Quran ini jawab, kayak di dalam hati ada jawaban itu. Nah jawaban itu pakai suara. Saya nikahkan Udin bin Ahmad dengan seorang perempuan bernama Siti bin Iyang dengan mahar uang 100.000 dibayar tunai. Atas si pemulut jawab, sudah Pak sudah saya jawab dengan mata, tidak bisa. Saksi juga harus dengar. Apa saksi? Tidak sah, ada uang saksi yang kurang. Harus ngomong. Sebutlah Allah itu, jangan malas menyebut kalimat Allah. Yang masih sehat, ada orang di semua dua kesehatan. Ada yang ngasih hidup Allah, yang ngasih sehat Allah, rezeki Allah, istrimu Allah, anakmu Allah, yang ngasih semua keselamatan dalam kehidupan Allah, yang ngasih semua yang ini menampas, melihat, mendengar siapa? Allah. Sudah tahu Allah. Bahkan itu yang beri, tak ada orang jual di pasar, masih aja kita ini biasa sama Allah. Apa? Atau ada baby. Nah itu dia. Apa yang kamu tahu itu? Bok. Besok hanya nama dia. Nanti dirinya tidak ditanya itu ada, kalau bahasa kami di Banjar membuncitkan, membuncit
Apa tuh guru itu? Ditanya, mendengarai, cuma tidak ada respon. Itu namanya mambun. Bahasa belajarnya. Entahlah bahasa Indonesia itu bisa buat. Karena dan sebenarnya ada namanya kagugur, talukuk, kaki lantang, kaki rungkuk. Itu kadang sar, yang lain dia masih paham. Ya, intinya dapat kecelakaan. Allah yang berikan hidup anak-anak. Ya, yang ngasih hidup siapa? Yang ngasih kalian orang tua siapa? Yang ngasih kalian bisa bernafas siapa? Pengen tidak mati dikubur mau? Sudah pembicaraan jawaban. Kenapa? Karena itu sangat menakutkan dulu. Kalau sudah tahu itu menakutkan, Anda hari ini diberi kesempatan, maka sebenarnya Anda hari ini adalah orang pilihan Allah. Ada yang sehat diundang oleh panitia. Assalamualaikum yuk. Assalamualaikum lagi. Lihat memperingati maulid akhirnya Nabi kita Muhammad SAW. Responnya, jangankan bahagia, respon untuk menyumbang, itu menyumbang apa akbar satu. Ada resnya kita mengambil lewat aja dulu, nanti sisanya aku. Sisanya berapa? Dicari 2 juta. Ini berapa? Sudah 2 juta 500 itu. Man fariha bidukhuli Ramadana harama jasadahu ala milan. Adalah biasa di bulan Ramadan. Siapa yang fariha, gembira, bahagia, semangatnya muncul ketika masuk bulan Ramadan, haram jasadnya disentuh api neraka. Itu baru Ramadan. Sekarang Nabi Muhammad ini dengan bulan Ramadan mana yang mulia? Yang mana yang mulia antara Nabi Muhammad dengan bulan Ramadan? Mana bulan yang paling mulia? Jawab, mana? Aku bilang sudah lah, aku menjawab. Emang enak dijualin? Apa ini? Bu, mana hebatnya Nabi kita Muhammad dengan bulan Ramadan? Mana? Hebat siapa? Bu, hebat Nabi Muhammad kan bulan Ramadan ya? Bilang kalau ada tahu jawabannya, tanya kambing. Apa susahnya? Jawabannya apa? Nabi Muhammad ya. Yang ngasih tahu informasi Ramadan Nabi Muhammad, yang ngajarkan puasa Nabi Muhammad, dan juga 124.000 nabi, 113 rasul, 25 wajib diketahui, sedekah itu kan ilmu ngasih. Hanya satu orang yang hebat yang paling hebat. Siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkatnya apa? Angkatnya adalah Habibullah, satu-satunya Nabi dan Rasul, bahkan orang di muka bumi yang dapat angkat itu hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa orang Malaysia. Musa itu mau berhenti jadi asisten, jadi Nabi dan Rasul. Ya Allah, copot jabatan saya. Saya bersedia menjadi umat Nabi Muhammad ya, karena mulia Nabi Muhammad lebih hebat daripada para Nabi dahulu. Allah Subhanahu Muhammad. Kita ini kalau sudah di umat Nabi Muhammad mulia sudah. Nabi Musa aja punya rasa iri hendak jadi umat Nabi sudah kata dua dia jadi Rasul Nabi. Kita minta ada mengajukan proposal ada
berharap penuh jadi umat Nabi Muhammad. Tidak ditentukan dari umat Nabi. Ada peringatan Nabi biasa-biasa aja. Di Maulid Al-Habsyi dikatakan salatan yatasiru biha ruhul musalli alaihi. Mudah-mudahan selawat yang kami baca ini menjadikan penghubung kuat secara rohani kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila itu terjadi maka orang itu siap mendapat syafaatnya. Tapi kalau tidak terhubung dirinya kepada Nabi Muhammad, oh maaf kita tidak berkeluarga. Yang mau utang, berhutang, emergency, tolong, kamu siapa? Aku tidak kenal. Saya kan di sisi sebelah, oh, betul sudah keraguan, jangan ini, jangan. Bisa tidak? Kamu dulu sekarang dipakai waktu mulai Nabi belasan. Jadi sekarang sudah habis. Sedikit ada ngirim anak sekolah, sedikit ada berobat sama abahnya. Jadi udah habis ya. Padahal di dalam rumah 1 miliar ada. Tapi tidak ada keluarga. Di akhirat sampean ya Rasulullah ulun umat yang Nabi ada mengandung selesai. Nabi tidak kenal. Kenapa? Waktu di dunia orang maulidan, orang peringatan, orang selawatan, orang ada acara-acara memuji Rasulullah, dia biasa aja. Yang membuat umat manusia ini mulia di antara umat-umat terdahulu, sehingga umat ini sebaik-baik umat yang pernah diturunkan dikeluarkan dari bumi. Umat siapa? Nabi Muhammad. Kita sebagai Nabi Muhammad biasa aja. Oh, ini Allah Akbar. Bu, Pak, ini kita serius lah, serius. Allahumma rabbana hadhihi da'wati tamah. Ujungnya Muhammadanil wasilah wal fadilah was syarafa wa darajata ala tarfi'ah wa ba'asu maqama mahmuda. Inna la tuhibbul buat. Kalau kita menghubungkan diri kepada Nabi Muhammad, kalau kita mengungkapkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad, kalau kita mengenang, mau berwudu, mengenang dengan ilmunya Rasulullah, mau sholat ini yang dipakai ini, yang dilaksanakan ini ilmunya Rasulullah, bukan hebatnya pian. Orang itu kalau dia ada ilmu bisa tidak memperbaiki kerjaan, bisa tidak kerja, bisa tidak menggunakan aplikasi komputer, kalau bisa. Jangan harap kita sembahyang bisa, berwudu bisa, berkali sayang sama anak, sama suami, beraktivitas macam-macam itu berkat Rasulullah. Kalau sudah memang berkat Rasulullah, maka tidak mungkin hati yang benar-benar cinta ini melupakan Rasulullah. Paham nggak bu? Paham nggak? Ada pohon di pohon bagus. Kalau dari tadi melihat ini, tidak ada warna yang merah, tidak ada. Gambar Soekarno Hatta tidak ada. Karena ini kesempatan dulu mencari topiknya. Ternyata yang ada cuma apa yang ada disco. Lelokok Allah Akbar. Ya sudahlah, saya terasa cara memahami tentang masalah kita kayak apa caranya, bagaimana caranya supaya mudah untuk mengingat Rasulullah. Marilah dibuat di dalam apabila agak bosan, sudah malas, sudah bosan, sudah letih, boleh ya jangan.
Untuk kayak bisa unggul ke sana. Biar juga sedikit. Ramai. Gini, sampeyan orang yang paling miskin di masjid di jamaah masjid Nurul Iman, paling miskin, statusnya fakir. Kedua, dari mulai nenek moyang sampean, kakek pian, orang tua pian, sampai pian sendiri itu betul orang miskin. Ya. Ketiga, tidak pernah merasakan jangankan mobil kendaraan, sepeda pun tidak bisa. Yang boleh makan orang 3 kali sehari, sampeyan 1 hari itu pun campurannya adalah iwak kering benar. 2 kali sekali itu ada kepalanya kawan. Cara memasakinya adalah campur bumbu kuliah dan juga itu kepala kalang dicuruk ke dalam air sayur ini. Setelah 2 jam diangkat kembali dikeringkan lagi. Yang lagi arah ini yang campur. Lalu ada suatu malam, tanggal 12 awal di tengah malam ini Pian terbangun. Habis terbangun, lalu ada orang mengatuk pintu dari luar. Waalaikumsalam. Siapa? Aku. Siapa? Ulun. Bukan nomor ada lagi. Siapa itu? Bang, ada orang di luar jam 2 malam mengatuk pintu. Dia kita tidak kenal, katanya, itu tidak kenal. Suami sudah bangun dia. Orang paling tajir di kampung ini datang jam 2 malam. Dibuka, silahkan masuk. Enggak, aku di sini aja. Ini dulu di dalam karung bunyi, lain karung gelas nalar besar, lain karung bunyi besar loh, penuh dengan uang, jumlahnya 1 M. Jangankan 1 M, gue pintar lah 1 M itu berapa namanya? Pantas aja ada di sini itu. Namanya aja tahu. Tahu lah, ini gua lagu ini. Kamu tahu lah namanya lah. Namanya dari 1 M itu berapa? Ayo, nanti tanya sama guru ya. Pak Guru, namanya 1 miliar itu berapa? Gitu ya. Supaya jangan sampai kamu miskin juga. Ayahmu, ibumu tidak miskin, kamu harus jadi orang kaya. Karena dari zaman itu, ya orang-orang yang selamat itu orang yang kaya. Kenapa gitu tuh? Hampir menjerumuskan umatku dengan keyamanannya oleh ekonomi. Sudah dibahas oleh Rasulullah. Dan itu terbukti sekarang banyak orang berpindah keyakinan gara-gara al-fulus, fulus ini tembus. Anak Muslim, kita Muslim, karena miskin, datanglah laki-laki ayah, tapi dia beragama Nasrani. Kita serahkan Allah. Itu sama aja menyerahkan anak ke neraka. Ada juga ini suaminya meninggal, suaminya misalkan pergi punya suami istri lagi nih, janda beranak 1, ketemu sama kehidupan miskin, gara-gara miskin ada yang mau melamar orang Nasrani, orang selain Muslim. Ambil deh. Ayo murah nih mah. Hati-hati, ayo jangan. Jadi anak-anak harus berbekal ilmu supaya hatinya kaya. Ilmu agama itu membuat seseorang kaya hati. Sungguh.
habis kisah kita kemudian buka. Wahai bapak, ibu, ini uang 1 M jumlahnya, nolnya 9, tambah 1 10 hurufnya. Nah, aku serahkan kepada dia berdua. Besok hari pasar Durian, beli apa aja sana. Kalau tidak cukup, berangkat ke Durian. Habiskan besok uang 10 hari. Ini mimpi kalau jangan ini ada sakit. Oh, ini kenyataan yang ngasih haji, Pak Haji di kampung itu orang paling tajir, paling kaya, murah lagi dia, baik lagi. Pas malam itu sampai satu karung boleh besar, isinya duit warna merah semua. Tuhan harta. Udah. Besok masuk pasang suami istri ini berangkat ke Durian. Berapa ongkosnya? 150. Ambil 200 nah, kebetulan. Wah, sehari jadi orang kaya. Mobil, loh, ada main apa salah main? Pak, jenis yang lebih mobil lah. Oh, mobil jenisnya. Kendaraan belinya siapa? Halusin, ayo Pak. Udah, Yamaha. Habis itu lagi, jenis yang macam. Pokoknya setiap orang di rumah itu 4 orang, 4 kendaraan langsung. Second kah? Oh, bunga bos. Beli baju 1 lemari. Biasa kan dia 1, 2 ya. Ini baju khusus, baju 1 lemari. Yang lagi, ini 1 lemari khusus. Lain lagi bagian dalamnya, boleh semuanya 1 lemari artinya nggak halus. Namun ini habis itu apapun fasilitas di rumah, baik kulkas, TV, habis itu mesin cuci, jenis barang berkelas semuanya. Semua peralatan ibadah, bukanlah sejadah, tasbih, semuanya dibeli. Habislah semuanya sudah semula. Ini yang perlu kita perhatikan. Ketika sang laki-laki atau si istri ini mau menggunakan bukanlah maka muncullah mengenanglah dalamnya kisah dari berkat jaka tidak berkat bahagia dan mungkin Allah bisa memakai bukan yang ada sedikit. Anda mengamal sejadah mencongkrong mari berokok bahagia ngopi nanti. Sang suami, jika tidak berkat haji ini tidak mungkin aku bisa memiliki sejadah. Anda memakai selawat singkat, tape, baju koko, juga surban, Anda memasang rupiah pun, mencoba haji dari sini. Haji yang ngasih warinya, tidak seandainya. Jika tidak berkat haji, jika tidak berkat haji, pakai baju. Jika semuanya apapun dia mengenang, seandainya tidak berkat Pak Haji sampai meneteskan biji mata. Jika tidak karena berkat Pak Haji, tidak mungkin aku seperti ini. Jelas kan? Jelas kan? Kalau ini kayak yang dijual di jalan, apalagi ada mengerti jual dia berguling sekolah di kawan. Guling, ada bahan juga di jalan. Itu seumpamanya. Sekarang Bu, nafas kita nih harganya berapa? Yang ngasih siapa? Mata Nabi Muhammad berisi 2 miliar. Mata dia picak. Hakon. Mereka itu kan aku banyak orangnya. Hakon. Anda habis dia 1 miliar Bu, tapi mata pian buka mau. Ayo 1 miliar. Kalau di Muslimah itu
kami 2 ekor itik aja gue sama yang ya kalau jurus sama 2 ekor itik aja sama yang di sini 10 dari sini itu sama biar hamil sana 2 aja sama yang mari buat sinyalir Allah Anda susah ngomong kalau sinyal tuh error susah punya jauh pengen ke sampean punya 1 miliar tapi sampean tidak bisa jalan alias lumpuh alias tolong Anda guru ini memberi pertanyaan susah-susah penting. Nah kalau sampai hanya dapat duit 1 miliar besok boleh sudah meninggal gubur akon. Coba kita pikir renungkan nak bisa kartu nggak ada kampung ini lah. Nampaknya sudah rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan bahwa aku ini adalah sang maha cinta. Allah Ta'ala itu sama cinta. Tapi yang diberi kasih sayang, yang dicintai, tidak ada respon apa-apa. Seakan-akan dia tidak punya Tuhan. Bernapas saja. Hidup nih, kamu tidur aja. Bangun tidur. Lagu di sekolah. Bangun tidur terus. Kalau ibu-ibunya bangun tidur terus ambil HP. Ada laki dan binian sudah terlena dengan laknat Tuhan. Apa? Dunia malumah. Dunia itu dilaknat. Apa pun di dalam dunia dilaknat. Mau HP ya, TV ya, apapun dilaknat. Kenapa dilaknat? Hatinya terhenti dengan itu. Hatinya terhenti sampai di situ, tidak memandang tembus badan hatinya kepada yang memberi hati. Susahnya di situ. Orang-orang yang membiasakan setiap kali sesuatu ingat itu aja, tidak memandang kasih sayang Tuhan di saat itu, maka siap-siap mau mati nanti. Berulang kembali. Orang-orang yang akan teriakan ini atau biasa atau latihan di luar sana, apabila setiap beraktivitas berbuat kebaikan atau hal-hal yang biasa dia terhenti pandangannya kepada sesuatu itu tanpa pandangan hatinya memandang kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah pada saat itu, maka ada alamat dominan matinya nanti sukul. Itu sudah sepakat untuk makhluk. Melihat hati, melihat bini, melihat laki, melihat bini, terhenti sampai di situ. Yang di sini bu, di sini lah. Karena di sini adalah akidah. Akidah itu, keimanan itu, kerjaannya satu aja. Apa? Mentauhidkan Allah. Yang ciptakan dunia Allah, yang ciptakan HP, ciptakan televisi, ciptakan anak, semuanya Allah. Ini urusannya di sini. Maka semua yang ada ini diciptakan untuk manusia. Sapi dimakan oleh manusia. Iwa dimakan manusia. Bumi, langit, tumbuh-tumbuhan siapa yang fungsikan? Manusia. Hebat manusia ini. Sekarang itu oleh bentuk kasih sayang siapa? Allah semata-mata kita yang dicintai, yang disayangi dan respon. Maka khawatir nanti ketika indah sakaratul maut sulhul karena sering melupakan cinta Tuhan. Ini sekarang yang tadi itu hadis sebelumnya ya, bangun guring alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi
dihapus oleh Tuhan dosa kita berkat membaca bersyukur kepada Allah bacaan itu. Pendahulu itu bacaan anak-anak, bukan itu bacaan Nabi Muhammad SAW. Mandi sebelum sholat mandi kan mandi itu pun adalah ajaran Rasulullah untuk menjaga habis mandi misalnya mengamik atau BAPK biar masuk ke dalam WC berarti ada apa yang masuk ke WC bombay ini kebodong WC itu masuk WC kaki kiri ketika orang itu masuk kaki kiri maka dia dijaga kesehatannya oleh Allah. Siapa masuk WC kaki kanan itu mudah diberi sakit oleh Allah. Siapa yang salah hanya mereka. Di dalam WC lagi, kalau kawan-kawannya Allah tidak menciptakan WC, sampean berarti di mana? Oh ada WC, itu bukti Allah sayang sama kita. Air nggak ada, ayo mana bakso? Yang dibakar air siapa? Allah. Oke, udah ada. Kerannya nggak buka, los. Aduh, siapa bakso? Kaliannya ada, airnya ada di tong, tapi nggak keluar. Rusak. Rusak kerannya. Keran pun Allah itu yang ciptakan. Keluar air. Ini bukti bismillahirrahmanirrahim. Allah itu sayang sama kita. Dengan mengaku Allah, asma Allah dan Allah yang kita tahu semua. Aku ini Maha Rahman, Maha Rahim. Aku intinya adalah Maha Cinta terhadap manusia. Tinggal kita aja lagi. Allah itu satu aja buat. Allah itu satu aja. As-salatu li-dzikri. Itu aja. Setiap pekerjaan, contohnya salat kan ibadah. Yang lain pun ibadah. Sampai kerja di lapangan itu pun ibadah. Untuk analis, ya semua ibadah. Setiap ibadah yang dilakukan harus li-dzikri. Karena untuk ingat sama Allah. Allah tidak membutuhkan balas jasa. Allah tidak mengambil manfaat dari makhluk. Cuma Allah hanya minta kenal bahwa aku ini sama cinta. Gitu deh. Kita sembahyang banyak di luar sana gagah, sugih, kaya, angkat tinggi. Tidak bisa menjalankan. Kita miskin misalkan, habis itu lagi pendapatan standar aja, anak suami kayak gitu aja, tapi Allahu Akbar. Salat itu puncak dari semua keberkahan, keredaan, rahmat Allah di dalamnya. Setiap orang sembahyang. Kita dipilih oleh Allah, diberi kesempatan oleh Sang Cinta. Allah itu sayang. Hari ini kita dipilih Allah yang menantikan kita. Ini benar-benar. Siapa yang menghabiskan uang 1 dirham untuk perayaan kepada nabinya sebagai wujud syukurnya seorang umat terhadap nabinya, maka Nabi langsung yang menggandeng orang itu pada waktu di padang mahsyar. Kemana membawa? Ke surga Allah Subhanahu wa taala. 1 dirham itu belum ada ibu saya, ya ada Pak Nabi membantu untuk perkumpulan peringatan mengenang akan lahirnya Nabi Muhammad. Setelah pulang di sini belajar untuk mengenang Nabi Muhammad dengan membaca salawat. Di samping itu juga semua yang kita miliki ini, ilmu, ibadah, amalia, kebaikan dalam kehidupan saat itu berkat Nabi Muhammad SAW. Coba Pak, hendak wudu ingat Nabi, hendak sembahyang ingat berkat Nabi. Apalagi berkasih sayang sama suami di dalam kamar, itu pun berkat Nabi. Berkasih sayang sama anak, itu pun berkat ilmunya Nabi. Ada sopan santun, akhlak terhadap sesama, itu pun ajarannya Nabi. Adakah aspek yang tidak ada hubungan terhadap Nabi Muhammad? Tidak ada, terkecuali perkelahian
permusuhan, kezaliman, saling iri itu yang selain Nabi. Jadi supaya kita menambah kuat kecintaan hati dengan lagu. Berbanyak kumpul kita memuji mendoakan Nabi. Kan biasanya di dalam undangan tuh kami para panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Anda semua yang hadir pada siang ini, hanya akan mendoakan. Sudah panitia tak membayar. Kalau misalkan kalau seumpamanya setiap orang datang 100.000 dana di mana itu cek? Ada. Kami hanya mendoakan mudah-mudahan yang datang mendapatkan balasan daripada Allah, kebaikan, keberkahan dan juga keridaan-Nya serta amin ya rabbal alamin. Itu cara bersyukur dan panitia terhadap Allah atas yang datang hadir ini. Kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak bisa membalas jasa Rasulullah. Caranya adalah nak salawat kepada Nabi Muhammad. Doakan, ya Allah, turunkan rahmat-Mu kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Nabi disebut oleh seorang umat, Allah langsung turunkan rahmat. Sedangkan Nabi adalah sahibul rahmat, orang yang full rahmat Allah. Karena sudah kebanyakan, maka rahmat itu bertujuan kepada orang yang membaca salat. Bu, terakhir. Ada seorang adik, dia 60 tahun menghabiskan umurnya untuk takwa kepada Allah, ibadah siang puasa malam tahajud. 40 tahun yang baliknya ditambah lagi 15 sebelum baliknya berarti 55 tahun disumbangkannya untuk taat kepada Allah. Setelah meninggal, ini Nabi yang bercerita pada zaman Bani Israel, membawa ibadah dan juga cahaya nur yang luar biasa hendak dimasukkan ke dalam surga. Malaikat berdua tercengang-cengang. Siapa ini? Wahai seorang abid yang soleh yang luar biasa, kenapa engkau ini melebihi daripada golongan-golongannya? Apa yang kau kerjakan? Aku dengan amal ibadahku selama 55 tahun ingin mentaatkan diri kepada Allah. Tidak pernah aku berhak kepada Allah. Udkhulu bi rahmatillah. Masuklah wahai seorang hamba ke surga Allah dengan rahmat Allah. Stop. Aku masuk surga bukan karena rahmat Allah. Aku masuk surga karena amal ibadahku selama 50. Lalu dikasih instruksi, bahasnya. Ketika ada pembahasan seperti itu, Allah menegur malaikat. Wahai malaikat Ridwan, tetap di manusia, tetap di hamba. Kita buktikan apakah amal ibadahnya yang 50 tahun itu atau rahmat juga. Dihadapkan kemudian ditimbang amal ibadahnya yang 55 tahun dengan satu matanya. Gak usah dua, satu mata aja. Matamu jauhkan, satu mata, bersila. Ambil mata, satu aja ditimbang dengan amal 55 tahun. Lebih berat satu mata daripada amal si Abi. Ini mata terbit dan terbitlah atas rahmat Allah. Amal ibadah kita tuh tidak ada bisa menandingi dengan satu mata walaupun terhabis umur 100 tahun. Jadi kesimpulannya, orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Dan sahibnya, pemilik rahmat di alam semesta ini, kantor besarnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hendak dapat rahmat Allah, dekati, cintai, ikuti Nabi kita Muhammad. Kalau yang tidak mengerjakan ini, bye-bye. Jangan harap mau dapat syafaat atau selamat atau warisan maut itu tidak terasa sakit kalau tidak dihubungkan roh kita ini kepada Nabi Muhammad.
Muhammad SAW. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan karena Allah sudah lama juga pada terus hubungan mudahan memperhatikan dapat pemahaman dan dibukakan hidayah bahkan juga dimudahkan mengamalkan akan ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Jangan berkat banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita bersama kita jatuh menjadi umat Nabi Muhammad. Kita digandeng kepada sahabat oleh Nabi Muhammad. Kita disambut oleh Nabi Muhammad kita sudah masuk ke dalam kubur. Kita juga digandeng oleh Rasulullah kita sampai pada masa. Kita diselamatkan daripada kita selatan mustaqim kita bisa menjalani akan jabatan selatan mustaqim bersama Rasulullah kita mudah-mudahan bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Nabi Muhammad kita tetap mengakhiri maaf. Assalamualaikum.